Vaksin merah putih di mana? Saya tidak melihat ada list yang disebut Badan POM kemarin. Pertanyaan ini sangat penting sebab masyarakat mulai menilai seolah COVID ini adalah sebuah permainan negara berdagang dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk dukungan dan support yang teman-teman berikan. Kali ini kita ingin sharingkan seperti biasa tentang vaksin Nusantara ya. Ada seorang pakar yang mempertanyakan dengan keputusan pemerintah untuk vaksinasi booster dari 5 vaksin booster yang sedang diproses untuk registrasi di Badan POM, tidak ada vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih. Nah, ini dipertanyakan kemana gitu ya. Kenapa yang sedang dalam proses registrasi untuk diurus izin penggunaan daruratnya adalah vaksin-vaksin dan dari luar ya, ada Sinopharm, ada Sinovac, ada CoroVac dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa dengan vaksin Nusantara dan vaksin merah putih ya mungkin sampai dengan sekarang kok belum bisa diproses untuk keluar izin penggunaannya. Nah, ini teman-teman semuanya kita harus juga bisa menunggu bagaimana pemerintah itu bisa merespon tentang pertanyaan dari publik. Tentu saja bagaimana vaksin Nusantara dan vaksin merah putih yang sampai dengan sekarang belum juga keluar izin penggunaannya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo bareng-bareng kita simak dalam ulasan tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, DPR RI diketahui akan memutuskan soal kebijakan vaksin booster tahun 2022 pekan depan. Di sisi lain, Kepala Badan POM Penny Kalukito mengatakan bahwa hingga saat ini sebanyak 5 merek vaksin COVID-19 sedang dalam proses registrasi di Badan POM. Dalam waktu dekat, sehingga bisa keluar Emergency Use Authorization atau EUA. Kelima merek vaksin booster tersebut adalah Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Sinovac, dan Sinopharm. Menyikapi hal tersebut, Komunikolog Politik Nasional Tamil Selva mempertanyakan sejauh mana kabar tentang vaksin Nusantara atau vaksin merah putih yang sebelumnya dikatakan Presiden Jokowi akan digunakan sebagai booster. Vaksin merah putih di mana? Saya tidak melihat ada list yang disebut Badan POM kemarin, tegas Tamil yang juga Ketua Forum Politik Indonesia. Pertanyaan ini sangat penting sebab masyarakat mulai menilai seolah COVID ini adalah sebuah permainan negara berdagang dengan rakyat. Apalagi rencananya booster itu bersifat mandiri. Ini perlu diperjelas komprehensif, sambungnya. Kang Tamil panggilan akrab menyatakan saat ini Indonesia dihantui oleh virus COVID-19 varian Omicron. Namun di sisi lain pemerintah melalui surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri justru mengeluarkan keputusan untuk pembelajaran tatap muka. Sejak awal kecerobohan pemerintah selalu sama, yaitu terlalu sembrono mengambil keputusan. Hal ini saat ini muncul varian Omicron tapi anak TK dan SD disuruh tatap muka. Jadi pemerintah ini selalu kontradiktif paparnya. Kang Tamil mengatakan agar pemerintah tidak lagi mengulangi kesalahan terkait pengelolaan komunikasi kepada masyarakat mengenai booster vaksin ini. Jangan sampai masyarakat mengira pemerintah memang sengaja mengimpor vaksin dan menjualnya kepada masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan kenapa vaksin Nusantara dan merah putih ini belum diregistrasi oleh Badan POM. Apa kendalanya? Apa memang kewenangan Kepala Badan POM lebih tinggi dari Presiden? Jangan sampai masyarakat salah mentafsirkan yang membuat penolakan vaksin akan lebih tinggi tutupnya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan skema terkait program vaksinasi booster untuk COVID-19 yang nantinya akan dipakai di Indonesia. Saat ini masih menunggu rekomendasi Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Meski belum ada rincian lebih lanjut terkait jenis vaksin COVID-19 yang bakal dipakai untuk booster. Vaksin Nusantara sempat diwacanakan masuk program booster. Apakah jadi dipakai? Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan ada beberapa kandidat vaksin booster di Indonesia. Vaksin Nusantara besutan ex-Menkes Terawan Agus Putranto juga masuk dalam skema vaksin booster. Beberapa opsi untuk vaksin booster menggunakan vaksin merah putih, kemudian vaksin kerjasama dalam negeri, Unair dan Biotis, Bio Farma, LBM Exman, Kalbe Farma, Genexin, plus vaksin Nusantara, katanya dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya tentang bagaimana pakar dari ahli yang mempertanyakan tentang bagaimana
kabar dari vaksin Nusantara sudah sejauh mana, vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih yang katanya dijadikan untuk persiapan vaksin booster alternatif gitu ya, opsi untuk vaksin booster. Tapi sampai dengan hari ini ya, perizinan yang ada di Badan POM tidak ada satupun list yang menyebutkan vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih. Nah, kita masih menunggu teman-teman semuanya, mudah-mudahan segera ada kabar baik dari pemerintah untuk kita bisa menggunakan vaksin booster dengan menggunakan vaksin anak dalam negeri. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sajikan. Terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya. Tetap jaga kondisi karena pandemi ini belum berakhir. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.